Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga GPDI Elsade Magelang yang ada di rumah. Pagi hari ini, Kamis tanggal 9 April 2020, kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Mari kita baca ayat pokok kita yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga GPDI Elsade Magelang yang ada di rumah, wabah COVID-19 membawa dampak yang luar biasa bagi perekonomian negara-negara yang terkena. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, maka pemerintah negara-negara mengadakan lockdown, menutup akses keluar dan masuk di negara tersebut. Bahkan ada yang menutup akses keluar dan masuk di kota-kota tertentu. Dan tentunya hal ini membuat perekonomian menjadi sulit. Bahkan juga pemerintah menginstruksikan supaya setiap warga negara untuk tetap tinggal di rumah. Dan ini menyebabkan semua usaha-usaha, baik pedagang-pedagang, baik ojek online, taksi, angkutan umum, mengalami penurunan omset, mengalami penurunan pemasukan, di mana para penjual karena orang-orang tidak keluar, orang-orang diam di rumah, maka dagangan mereka menjadi sepi. Dan ini juga terjadi di bangsa kita Indonesia, di mana kita tinggal, di mana kita hidup saat ini. Negara kita juga melakukan hal seperti itu untuk mencegah supaya virus COVID-19 ini tidak menyebar luas dengan begitu cepat. Dan ini pun menyebabkan perekonomian rakyat Indonesia menjadi menurun. Dan ini dialami bukan hanya oleh orang-orang yang di luar Tuhan, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mengalami kesulitan yang sama. Ada banyak orang yang menjadi khawatir karena usaha mereka sepi. Bagaimana besok mau membayar karyawan yang ada? Bagaimana untuk membiayai kebutuhan hari esok? Baik kebutuhan hidup untuk makan, minum, juga kebutuhan yang lain-lain, membayar air, membayar listrik. Banyak orang yang menjadi khawatir dengan situasi yang terjadi saat ini. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita juga mengalami kekhawatiran yang sama? Tentunya kita mengalami hal yang sama. Kita mengalami kesulitan yang sama. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita supaya kita tidak khawatir. Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu.
Sekali lagi, janganlah khawatir akan hidupmu. Dalam ayat pokok kita sudah membaca, Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau kita mengalami kekhawatiran. Tuhan tidak mau kita mengalami kecemasan. Tuhan tidak mau kita mengalami ketakutan dengan situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir? Yang pertama, kita tidak boleh khawatir karena ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Tuhan memelihara burung-burung yang tidak menabur, burung-burung yang tidak menuai, burung-burung yang tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun setiap hari Tuhan beri makan. Firman Tuhan katakan, terlebih lagi kita, anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini jauh melebihi burung-burung itu. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, kita pun Tuhan akan pelihara. Ini merupakan jaminan dari Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus katakan, janganlah khawatir akan hidupmu, karena Tuhan menjamin akan memelihara kehidupan kita, anak-anaknya. Kalau kita baca di dalam ayat 28 sampai 30, di sana juga dituliskan bahwa Tuhan mendandani, Tuhan menghiasi bunga bakung di ladang, Tuhan mendandani rumput-rumput yang ada di padang. Terlebih lagi kita, anak-anak Tuhan. Jadi ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan, sehingga apapun situasi yang kita alami, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir, karena ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Yang kedua, mengapa sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh khawatir? Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena khawatir itu merupakan tanda bahwa orang tersebut kurang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita bukan orang yang kurang percaya, tetapi kita orang-orang percaya. Sehingga kita tidak boleh khawatir. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang setia kepada firman-Nya. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang pasti menggenapi firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, kita tidak boleh khawatir sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Karena kalau kita khawatir, kita bukan orang-orang percaya, tetapi kita orang-orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Bahkan kita orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Dia sanggup memelihara kita. Dia sanggup mencukupkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Percaya sungguh kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Yang ketiga,
Mengapa kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir? Di dalam ayat yang ke-27, Matius 6 ayat 27 saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kita tidak boleh khawatir, karena khawatir itu tidak ada gunanya. Khawatir itu tidak ada manfaatnya. Khawatir itu tidak ada faedahnya. Khawatir itu tidak akan menambahkan apa-apa, justru akan merugikan kita. Sehingga kita tidak boleh khawatir. Dan tentunya kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita ketika kita percaya kepadanya, ketika kita mengutamakan Dia. Saya bacakan ayat yang ke-31 sampai 32. Sebab itu janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Semua dicari oleh bangsa-bangsa. Tuhan tahu kita juga butuh itu. Tuhan akan memberikan ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kekhawatiran datang, mari serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara engkau. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, juga di dalam Mazmur 55 ayat 23 bagian A, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Jadi ketika kekhawatiran datang dalam hidup kita, mari datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Situasi, keadaan saat ini, Tuhan, dapat membuat banyak orang menjadi khawatir, Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai hati kami, Engkau yang menguasai hidup kami, Tuhan. Kami tidak mau khawatir, Tuhan, karena Engkau Allah yang sanggup memelihara kami, Allah yang sanggup menolong kami. Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu yang ada di rumah. Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau jalani hidup kami bersama dengan Engkau, dan kami tidak khawatir lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.